Kita mulai ya. Ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi untuk pembelajaran hari ini, saya akan menjelaskan kembali tentang prosedur atau pengerjaan tugasnya, ya. Jadi ada 3 tugas yang saya berikan, ada 3 nomor ya. Yang pertama itu tentang notasi ilmiah. Kemudian yang kedua pengukuran panjang dengan mistar, yang ketiga pengukuran panjang dengan jangka sorong, yang keempat pengukuran panjang dengan mikrometer skrup, ya. Jadi ada 4 ya. Yang pertama dulu tentang notasi ilmiah. Jadi notasi ilmiah itu sebenarnya tujuan utamanya atau salah satu tujuannya ya yaitu untuk melaporkan atau menuliskan hasil pengukuran. Jelas di layarnya ya? Iya, Pak. Oke. Jadi model penulisan notasi ilmiah itu saya ulangi kembali A dikali 10 berpangkat N ya. A dikali 10 berpangkat N. Kemudian A itu adalah bilangan asli ya. Ingat bilangan asli itu mulai dari angka 1 sampai angka 9 ya. Ini jelas ya, angka 1 sampai angka 9. Jadi selain angka 1 sampai angka 9, maka angka itu bukanlah bilangan asli. Ya. Jadi kalau Anda menuliskan 12,50 ya, ini masih salah dalam notasi ilmiah. Mengapa? Karena angka 12 ini bukanlah bilangan asli. Ya. Maka angka ini sebaiknya diubah menjadi 1,250 ya. Jadi angka 1 ini sudah merupakan bilangan asli ya. Sedangkan angka 12 ini bukanlah bilangan asli ya. Itu yang dimaksud sebagai bilangan asli. Kemudian N ini disebut sebagai pangkat atau eksponen ya. Pangkat atau eksponen dan dia merupakan bilangan bulat ya. Ingat merupakan bilangan bulat. Kemudian angka 10-nya ya, yang 10 ini itu biasa disebut sebagai orde ya. Ordenya. Jadi dalam penulisannya ya, bilangan bulatnya ini bisa berupa bilangan positif ya, bisa berupa bilangan negatif ya. Jadi misalkan kita menulis 10 pangkat 5 ya, bisa juga ada 10 pangkat minus 5 ya. Yang keliru itu kalau Anda menulis 10 berpangkat 2,5 ya, ini sudah keliru karena 2,5-nya ini sudah bukan merupakan bilangan bulat ya. Atau Anda menulis 10 berpangkat 1/2 ya, 1/2-nya ini juga bukan bilangan bulat ya, karena 1/2-nya itu adalah 0,5 ya. 10 pangkat 0,5 ini juga dalam notasi ilmiah adalah penulisan yang keliru ya. Karena ingat pangkatnya itu harus berupa bilangan bulat. Jelas sampai di sini? Jelas, Pak. Ya, kemudian contohnya ya, penggunaannya. Mengapa kita menggunakan notasi ilmiah? Karena ada kalanya sebuah angka terlalu panjang jika dituliskan dengan cara penulisan biasa ya. Misalkan massa elektron ya. Massa elektron itu sangat-sangat kecil ya. 0,0000 banyak sekali nolnya. 911 kg ya. Dan kalau ini setiap hari Anda disuruh menulis ini, belajar kimia atau belajar fisika, selalu disuruh menulis massa elektron, Anda pasti akan menemukan kekeliruan dalam menuliskan angka 0 ini karena angka 0-nya sudah terlalu banyak ya. Maka untuk mengatasi itu digunakanlah yang namanya notasi ilmiah ya. Jadi untuk bilangan yang 0, ya, kalau ada bilangan 0, di bagian depannya, itu bisa dipastikan bahwa pangkatnya nanti akan bernilai negatif. Saya ulangi kembali ya. Jika ada bilangan yang bagian depannya sudah 0, ya, 0, sekian ya,
maka dipastikan pangkatnya nanti itu adalah pangkat negatif. Ya. Sedangkan ya, untuk menentukan besar pangkatnya, itu bisa digunakan dengan cara menghitung perpindahan tanda desimalnya. Ya. Pangkat 31 ini berarti tanda desimalnya itu berpindah sebanyak 31 kali. Ya. Dari 0, sekian, kemudian nanti akan menjadi 9,11. Ya. Jadi ini akan berpindah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Ini sampai di sini, sampai di batas ini 9, itu akan berpindah sebanyak 31 kali. Makanya ditulis 9,11 kali 10 pangkat minus 31. Sama kalau kita menulis angka misalkan 0,00057 kilogram. Ya. Kira-kira kalau dalam notasi ilmiah ini ditulisnya menjadi berapa? Ada yang tahu? Saya, Pak. Ya, silakan. Atas nama siapa? Nursalfa Nabila. Iya. 5,7 kali 10 pangkat minus 6. Minus 6. Oke, kita coba buktikan. Ingat, pangkatnya ini adalah perpindahan tanda desimalnya ya. Katanya berpindah 6 kali sampai menjadi 5,7. Berpindah 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Ya. Dia 5,7 hanya berpindah 4 kali. Berarti pangkatnya bukan minus 6 ya. Tapi minus 4. Oke, betul. Pangkatnya minus 4 ya. Pangkat minus 4. Kita coba lagi yang lain. 0,0780 meter. Dalam notasi ilmiah kira-kira yang lain ada yang tahu? Ditulis menjadi berapa? Berapa? Silakan, ada yang bisa? Silakan. Ditulis menjadi 7,80 kali 10 minus 3. Minus 3. Nah, perhatikan kembali berpindah berapa kali? 1 kali menjadi 0,078, 2 kali menjadi 7,80 minus 2. Oh, tidak dihitung gitu nolnya, Pak. Angka 0 kalau sudah di sebelah kanan tanda desimal itu tidak akan mempengaruhi ya. Tapi kalau mau dituliskan tidak ada masalah. Mau dituliskan juga boleh. Tidak dituliskan juga tidak ada masalah. Oh iya, Pak. Kita coba lagi yang lain. 0,0000495 kilogram. Nah, kira-kira berapa? Notasi ilmiahnya? 4,95. Oke, 4,95 kali 10 pangkat minus 5. Kita lihat ya, berpindah 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Oke, betul. Pangkat minus 5. Atas nama siapa? Andi Nurfal Afif. Andi Nurfal Afif. Oke.
Yang lain bagaimana? Yang lain bagaimana? Satu kali lagi ya, atau kita langsung di contoh yang sudah saya siapkan. Nah, ini ada contoh. Tuliskan bilangan berikut dalam notasi ilmiah. Kita mulai dari bagian A. Siapa yang bisa? 5.807,6 meter. Berapa notasi ilmiahnya? Bagian A. Yang bisa? Kalau 5.807. Kalau 5.807. Notasi ilmiahnya berapa? 5.876 kali 10 pangkat 3. Ingat, A kali ini harus bilangan asli. Jadi hanya boleh satu angka, ya. Hanya boleh satu angka, ya, di mana angkanya boleh 1 sampai dengan 9 sebelum tanda desimal. Itu intinya. Hanya boleh satu angka. Ya. Satu angka saja. Berarti 5 itu satu angka. Dia sudah bilangan asli. Kemudian setelahnya itu tanda desimal, tanda koma. 5, koma berapa? Ya, tinggal kita tuliskan sisanya 8, 0, 7, 6 kali 10 berpangkat. Nah, tinggal kita hitung perpindahan desimalnya berapa kali. Dari sini berpindah 1 kali ke sini, 2 kali ke sini, 3 kali. Ya, berarti pangkat 3. Sekarang bagian B. Silakan bagian B. Ini angkanya 200.300.000 meter. Mau ditulis dalam notasi ilmiah menjadi 2,003 kali 10 pangkat 8 meter. Oke, 2,003 kali 10 berpangkat berapa tadi? 8 meter. 8. Kita 8. coba cek ya. Berpindah 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, 7 kali, betul 8 kali. Berpangkat 8 meter. Atas nama siapa? Sandi Ramando. Sandi Ramando, oke. Kemudian yang bagian C. Silakan. Ada yang bisa? Bagian C-nya itu sudah bilangan ya. Gambarnya hilang-hilang, Pak. Apanya? Gambarnya hilang-hilang, Pak. Hilang-hilang. Gambarnya. Yang lain juga begitu, gambarnya hilang-hilang? Ya, gambar. Iya, Pak, enggak ada. Iya, Pak. Ada Pak, ada di gambarnya Pak. Enggak ada. Hilang-hilang itu biasa, Pak. Hilang-hilangnya seperti Hitam ini. tunggu saya share ulang ya. Tentang HP-nya, Pak. Jadi hilang-hilang. Kalau begini sudah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah, Oke. Pak. Sekarang bagian C ya. 0,006 kilogram dalam notasi ilmiah. Enam 6,3 kali 10 minus 3 kilogram. 6,3 kali 10 pangkat berapa? Minus 3 kilogram. Minus 3. Kita coba cek. Berpindah 1 kali. Berpindah 2 kali. Berpindah 3 kali. Oke.
minus 3 kilogram. Masih Sandi ya? Iya, Pak. Oke, bagian D. Yang lain coba. 0,00054 kilogram. Dalam notasi ilmiah. Berapa? 5,4. 5,4. 5,4 5,4. kali 10 pangkat. 7. Perhatikan karena dia 0, Ih, berarti pangkatnya Minus 7. harus negatif pangkatnya ya. Kalau dia 0, berpindah berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Betul, pangkat minus 7 kilogram. Bagaimana yang lain? Bisa semua? Insya Allah bisa, Pak. Oke, jadi nomor 1 bisa diselesaikan ya. Ya, Iya, Pak. Oke, selanjutnya kita ke nomor 2 ya, alat ukur. Jadi alat ukur itu secara umum saja ya, ada 3 macam yang biasa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Ada alat ukur panjang, ya, mistar atau penggaris, ada jangka sorong, ada mikrometer sekrup, kemudian ada alat ukur massa, ya, berupa neraca. Nama lainnya ini adalah timbangan, timbangan lengan, ya, yang biasa digunakan penjual emas, yaitu namanya neraca. Kemudian ada alat ukur waktu, ya, bisa berupa stopwatch, bisa berupa jam, dan lain-lain, ya. Tapi untuk pembahasan kita di materi pengukuran, yang akan kita bahas itu hanya alat ukur panjang, ya. Jadi ada 3 alat ukurnya. Yang pertama itu adalah mistar, kemudian ada jangka sorong, kemudian ada mikrometer sekrup, ya. Kita ke pembahasan yang pertama, ya, mistar, ya. Mistar itu biasa juga disebut sebagai penggaris ya. Merupakan alat ukur panjang. Kemudian di sini jarak antara 2 goresan pendek yang berdekatan adalah 1 mm ya. Ini biasa juga disebut sebagai NST. NST ya. Singkatan dari nilai skala terkecil. Ya, ingat terkecil artinya yang paling kecil. Ya. Itu adalah 2 skala yang berdekatan. Nilainya 1 mm atau 0,1 cm, ya. Jadi kalau kita misalkan mempunyai penggaris, ya, atau mistar. Ini kelihatan jelas layarnya? Mistarnya kelihatan? Oke. Saya perbesar ukurannya, ya. Ingat NST ini adalah jarak antara 2 goresan yang berdekatan, ya. Jadi kita anggap kita bisa memilih goresan yang mana saja yang berdekatan. Kita anggap saja yang ini, ya, dengan skala berikutnya. Itu panjangnya berapa? Atau jaraknya berapa? Jaraknya berapa kira-kira? Atau kita ganti pertanyaannya, misalkan kita memiliki sebuah benda yang kita ukur menggunakan mistar ini. Misalkan panjangnya adalah sebegini. Ini kira-kira berapa panjangnya? Berapa panjang bendanya? 7 apa? milimeter. Oke, betul. 7 mm. 0,7 cm. Oke, sama ya. Jadi 7 mm atau 0,7 cm. Ya. Sekarang kalau bendanya kita perkecil, hanya seperti ini. Kira-kira ukurannya berapa? 1 mm, Pak.
1 milimeter. betul. Ini 1 milimeter ya. Jadi pertanyaannya lagi yang tadi ya. Jarak antara dua skala yang berdekatan ini nilainya berapa? Misalkan skala ini dengan skala berikutnya. Panjangnya berapa? Panjangnya berapa? Ya, panjangnya 1 mm juga, ya. Karena dimanapun benda ini diletakkan, saya letakkan di sini, ya ini juga 1 mm. Saya letakkan di sini, ya ini juga tetap 1 mm, ya. Karena jarak antara dua goresan yang berdekatan, itu nilainya adalah 1 mm, ya. 1 mm inilah, ya. 1 mm inilah, ya, yang disebut sebagai NST, ya. Jadi NST mistar, ya, atau alat penggaris itu adalah 1 mm atau 0,1 cm, ya. Sedangkan besaran lainnya ada yang namanya ketidakpastian, ya. Ketidakpastian atau ketelitian, ya. Itu bisa cara menghitungnya menggunakan persamaan, ya. Caranya ketelitian itu biasa disimbolkan dengan delta X, ya. Delta segitiga, ya. Delta X itu sama dengan 1/2 dikali dengan NST, ya. Atau 1/2 dikali dengan 0,1 cm. Ya, hasilnya itu adalah 0,05 cm, ya. Mengapa di sini digunakan 1/2? Ya. Mengapa harus 1/2? Mengapa bukan 1/3, 1/4 atau 1/5, ya? 1/2 ini diambil karena kemampuan mata, ya, kemampuan mata manusia itu hanya bisa membedakan, ya, hanya bisa membedakan apakah bendanya melewati setengah dari skala yang ada atau tidak, ya. Misalkan, ya, misalkan untuk gambar ini lagi, ya, misalkan pengukurannya sampai di sini. Ini panjangnya kira-kira berapa? 5. 6. 7. Ya, pasti akan banyak pendapat, ya. Ada yang, atau kita ubah. Enggak panjang. Nah, seperti ini. Kira-kira kalau seperti ini berapa? 2,1. 2,1 katanya. Ada lagi? Ada yang punya jawaban lain? Selain 2,1? Atau semua sepakat 2,1? 2,2. Nah, ada yang jawab 2,2. Ada lagi yang lain? 2,15. 2,15. Ada lagi? Itu saja, ya. Kita tinjau dulu jawaban yang ada, ya. 2,1, ya. 2,1 ini bisa masuk di akal. Mengapa? Karena dia melewati 2,1 tapi tidak sampai di 2,2, ya. Ini tidak sampai, ya. Penunjukannya ini tidak sampai di 2,2. Otomatis 2,2 ini sudah tidak bisa diterima, ya. Yang tersisa itu apakah betul 2,1 atau 2,15. Pertanyaannya, apakah ini melewati setengahnya? Ini bisa dibedakan, ya. Apakah melewati setengahnya atau tidak? Setengahnya itu maksudnya setengah dari skala yang berdekatan ini. Ini. Bisa dibedakan
Bisa diperhatikan apakah melewati setengahnya atau tidak? Bisa. Bisa ya. Makanya kemampuan mata kita hanya mampu membedakan setengah dari skalanya. Makanya di sini digunakan 1/2. Ya. Aturannya sekarang kalau dia melewati setengahnya, ya, setengahnya sampai melewati, maka kita bisa menggunakan 2,15. Tapi kalau tidak sampai setengahnya, maka kita gunakan 2,1 atau 2,10, ya. Tapi menuliskan hasil pengukuran tidak cukup sampai di sini, ya. Ingat, mengukur itu tidak pasti hasilnya. Ya, saya ulangi, mengukur itu tidak pasti hasilnya. Selalu ada keraguan-raguan di dalamnya. Makanya ketidakpastiannya itu dituliskan dengan plus minus. Ya, plus minusnya itu adalah ini. Ketelitiannya tadi 0,05, ya. Plus minus 0,05. Tapi berdasarkan hasil pembacaan ini, skala ini, maka yang paling benar itu adalah ini. Mengapa? Karena dia melewati setengah skala yang ada, tapi tidak sampai di skala berikutnya. Kalau ini 2,10 ini terlalu jauh, ya, karena dia melewati setengah skalanya, ya. Kita coba perhatikan pembacaan ini, ya. Ingat hasil pengukuran, ya, selalu dituliskan X sama dengan X0 plus minus delta X. Ingat ini, ya. Ada yang mengumpulkan tugasnya, hanya mengumpulkan X0-nya, menuliskan X0-nya, tidak menuliskan delta X-nya. Nah, makanya ini saya katakan tadi tugasnya itu masih banyak kekeliruan, ya. Jadi misalkan pengukuran sebuah batang kayu, ya, pengukuran semua batang kayu, maka kita baca penunjukan pengukurannya, ya. Yang kita baca itu sebenarnya adalah X0, ya. Itu 3,7 cm, ya. Yang perlu kita tambahkan adalah delta X, ya. Ingat delta X-nya ini tetap, ya. Selalu 0,05 cm. Ini sudah ketetapan untuk Mister, ya. 0,05 cm. Sehingga untuk menuliskan hasil pengukurannya kita mengikuti format ini, ya. X sama dengan X0 plus minus delta X, ya. Jadi 3,7 plus minus 0,05 cm. Apakah ini sudah selesai? Belum. Mengapa? Kita perhatikan delta X atau NST-nya. Ini berapa angka di belakang koma? Berapa angka di belakang? Angka. Kemudian X0-nya atau hasil pengukurannya berapa angka? Berapa angka di belakang koma? 1. 1. Berarti belum sama, ya. Penulisannya itu angka di belakang komanya harus sama. Sehingga bisa dituliskan, ya, supaya sama, ya. Maka kita tambahkan saja angka 0 di bagian sini, ya. 3,70 plus minus 0,05 cm. Ya, inilah yang diminta di tugasnya. Jelas? Jelas sampai di sini? Untuk Mister? Masih bingung? Kita coba satu, ya. Sebuah benda diukur dengan Mister, ya. Penunjukannya kurang lebih seperti ini. Ya. Ini berapa panjangnya? Pembacaannya X0-nya? Berapa? 3,7.
3,7. Oke, 3,7 ya, karena tidak sampai setengahnya ya. Kalau sampai setengahnya atau melewati, kita tuliskan 3,75. Tapi kalau tidak sampai, 3,7 saja. Kemudian delta X-nya? 0,05. Oke, betul. Ini tidak pernah berubah untuk Mister ya. 0,05 cm. Berarti X itu sama dengan X0 plus minus delta X. Berarti 3,7 plus minus 0,05 cm. Apakah ini sudah selesai? Belum, Pak. Belum, Pak. Kenapa belum? Karena Harus sama. di belakang koma belum sama. Oke, betul. Di belakang koma ini 2, di belakang koma ini 1. Berarti yang benarnya adalah 3,70. X sama dengan 3,70 plus minus 0,05 cm. Ini yang diminta di tugasnya. Bisa? Ya, Pak. Oke. Bisa dikerjakan nomor 2-nya? Bisa diselesaikan? Kita coba lagi satu kali ya. Untuk meyakinkan. Sebuah benda yang panjangnya misalkan seperti seperti ini. Apa X0-nya? 2,5. 27. 2,7. Perhatikan baik-baik. Sampai di sini 2,5. 2,15. 2,6 sampai di sini. 65. Apakah sampai di 2,7? Tidak, Pak. Melewati setengahnya? Ya. Berarti 2,1. 2,15. Karena kalau 2,20 ini tidak sampai. Tidak sampai di 2,20. Ini 2,20 ya. Ini tidak sampai. Tapi melewati setengahnya. Kalau 2,1 ini terlalu jauh. Kalau kita menggunakan 2,1 yang ini sebagai patokan, ya, ini terlalu jauh kalau 2,1 karena melewati setengahnya. Makanya kita tambahkan 5 di belakangnya. 2,15. Jelas? Ya, Pak. Kemudian delta X-nya 0,05. 0,5 ya, ini semuanya sentimeter ya. Berarti X sama dengan S0 plus minus delta X 2,15 plus minus 0, apakah sudah selesai? Selesai. Kenapa selesai? Sudah, Pak. Angka belakang koma sudah sama, Pak. Oke, betul. Angka di belakang koma sudah sama ya. Jadi X-nya ini yang diminta. Satu lagi. Yang modelnya berbeda ya. Karena ada yang tugasnya mungkin modelnya seperti ini. Tidak mulai dari 0. Ada ya yang tidak mulai dari 0? Nah, misalkan begini. Kalau modelnya seperti ini, ya, tetap kita tulis, ya, bahwa yang diminta itu adalah X0. Ya, kita mulai membaca yang di sebelah kanan ini. 3, berapa? 3,5 sampai di sini. 15. 3,6 sampai sini. 3,7 sampai di sini. 3,7 apakah melewati setengahnya atau tidak? Ini melewati setengahnya atau tidak?
Tidak. Melewati. Tidak, berarti kita 3,7 Tidak, Pak. cm saja. Nah, ingat karena ini bukan mulai dari 0 ya, tapi mulai dari 1, berarti di sini harus dikurang. Dikurang berapa penunjukannya yang di sini? Ini penunjukannya berapa? 1. Oke, persis 1 cm. Maka X0-nya sama dengan 3,7 dikurang 1. 3,7 kurang 1. 2,7. Oke, betul. 2,7 cm. Oke, X0-nya sudah dapat. Delta X-nya berapa? 0,05. 0,05 cm. Berarti X sama dengan X0 plus minus delta X. Maka X sama dengan 2,7 plus minus 0,05. Maka X sama dengan 2,7. 2,70. Oke, 70. Plus minus 0,05 cm. Bisa ya semua? Sudah bisa? Ya, Pak. Ya, Pak. Oke, kita melangkah ke alat ukur yang kedua atau di tugas yang nomor 3, jangka sorong. Ya. Jangka sorong ya. Ini juga kayaknya sudah pernah dipelajari di SMP atau MTS-nya sama dengan Mister. Jangka sorong itu memiliki 2 skala. Ya. Ada yang namanya skala utama dan ada yang namanya skala Nonius atau Vernier. Ya, skala Verniernya ya biasa disebut sebagai rahang geser. Ini yang terletak di bawah. Kemudian skala utamanya ya panjang 1 cm. Kemudian skala Noniusnya panjangnya 0,9 ya. Ingat untuk jangka sorong itu karena skalanya ada 2, ada yang namanya skala utama ya, dan ada yang namanya skala Nonius ya. Karena skala utama skalanya ada 2 ya. Skala utama, kemudian ada skala Nonius. Kalau skalanya ada 2 berarti NST-nya juga ada 2 macam ya. Ada NST skala utama, ada NST skala Nonius ya. Untuk NST skala utamanya untuk jangka sorong itu sama dengan Mister ya. NST skala utamanya itu adalah 0,1 cm ya. Sedangkan untuk NST skala Noniusnya itu dihitung menggunakan persamaan ya. NST skala utama dibagi dengan jumlah skala Nonius ya. NST skala utamanya adalah ini 0,1 cm dibagi dengan jumlah skala Noniusnya. Di sini dituliskan ada 10 skala ya. Tuliskan di sini ada 10 skala ya, 10 skala. Berarti 0,1 dibagi 10 itu hasilnya adalah 0,01 cm ya. Ini adalah NST skala Nonius. Ingat ini nanti digunakan di perhitungan. Kemudian tetap alat ukurnya memiliki yang namanya ketidakpastian atau ketelitian. Cara menghitungnya sama ya. Ketidakpastian atau ketelitian atau delta X itu adalah 1/2 ya. 1/2 dikali NST ya. 1/2 ya. Ingat NST-nya yang kita gunakan adalah ini. 1/2 dikali 0,01 itu adalah 0,01
0,005 cm. Ingat, angka ini 0,05 itu ketetapan untuk delta X-nya nanti. Ya. Itu adalah nilai delta X, ya. Kita lihat di perhitungan contohnya. Ya, ini. Jadi untuk jangka sorong, penampakan hasil pengukurannya selalu seperti ini ya. Ada skalanya dua bagian. Ada yang di bagian atas itu namanya skala utama. Kemudian yang di bagian bawah ya 0 sampai 10 Skala Nonius. itu namanya skala Nonius ya. Cara membacanya perhatikan, yang kita baca dulu itu adalah penunjukan skala utama ya. Jadi kita tulis X0 ya. Itu adalah penunjukan skala utama ditambah dengan NST dikali dengan penunjukan skala Nonius. Nah, perhatikan. Untuk skala utamanya, ya, ini angkanya adalah di sini 5. 5,1, 5,2, 5,3 sama dengan Mister ya. Saya ulangi tadi 5,3, 5,4, 5,5, 5,6, 5,7. Sampai di 5,7 ada angka 0 di bagian bawah. Berarti kita berhenti di 5,7 cm. Ditambah NST skala Noniusnya tadi ya, ini sudah ketetapan. NST-nya 0, 0,01. betul 0,01 dikali penunjukan skala Nonius. Untuk skala Noniusnya, penunjukannya dibaca dengan cara melihat skalanya. Skala yang bersambungan dengan skala utama itulah penunjukannya. Ya, bersambungan atau berimpit. Perhatikan skala 0. Ini ada sambungannya dengan yang di atas. Saya perbesar dulu. Ya. Skala 0 yang di bagian bawah ini ada ada sambungannya di sini? Tidak ada. Yang 1 juga tidak ada. Yang 2 juga tidak ada sambungannya di atas, kosong. Yang skala ketiga juga ini di bagian sininya kosong. Skala keempat juga di bagian atasnya kosong. Skala kelima ada tapi masih jauh. Skala keenam juga. Skala ketujuh. Nah, ini skala ke-8 ini sudah bersambungan ya dengan yang di atasnya. Ya. Jadi kita hitung 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, berarti itu adalah penunjukan skala Noniusnya. Ya. Penunjukan skala Noniusnya berarti kita tulis di sini 8. Ya. Sehingga hasilnya 5,7 cm ditambah 0,01 kali 8 ya 0,08 cm. Ya. Ketika dijumlahkan, maka X0-nya menjadi 5,78 cm. Ya. Bagaimana dengan delta X-nya? Ya, delta X-nya tadi sudah kita sepakati. Nilainya itu selalu sama. Bagian ini 0,05. 0,005 cm. Sekarang bagaimana cara menuliskan hasil pengukurannya? Ya. X sama dengan X0 plus minus delta X. X0-nya 5,78. Delta X-nya 0,005. Apakah sudah selesai? Belum. Belum, karena? Belum. Kenapa bisa? Ya. Angka di belakang koma belum sama. Ini 3 angka, ini masih 2 angka. Kita samakan dengan cara menambahkan 0 menjadi 5,780 plus minus 0,005 cm. Ya, inilah tugasnya. Kita coba satu kali.
Ini jelas layarnya? Ya, Pak. Oke. Kita mulai. X0-nya berapa? X0, saya tuliskan kembali ya. Persamaannya X0 itu adalah skala utama ditambah NST dikali dengan skala nonius. Nah, skala utamanya berapa? Sampai di sini 2, 2,1, sampai di sini 2,5, 2,6, 2, setelah 2,7 sudah ada angka 0 di bawah. Berarti kita mengambil 2,7. Jelas semuanya? Ditambah. Nah, cari lagi yang sejajar atau bersambungan. 0 ada sambungannya di atas? Ada, tapi tidak sejajar. Tidak berimpit. 1 tidak ada. 2 tidak bersambungan juga. 3 masih ada jarak. 4 tidak ada sama sekali. 5 juga tidak ada. 6 Ada. ini 6 yang bersambungan. Ya. Maka di sini kita tuliskan NST-nya kembali 0,01 dikali 6. Berarti 2,7 ditambah 0,06. Hasilnya X0 sama dengan 2,76 cm. Delta X-nya ini sudah tetap 0,005. Maka X sama dengan X0 plus minus delta X. X0-nya 2,76 plus minus 0,005. Sudah selesai? Sudah, Pak. Belum. Belum. Ini masih 3 angka. Ini baru 2 angka. Ini 2. Berarti X 2,760 plus minus 0,005 cm. Oke, seperti inilah yang diminta. Paham semua? Paham, Pak. Insya Allah. Kita coba satu lagi. Ini ada. Kelihatan ya? X0. Kita tuliskan kembali. X0 sama dengan skala utama ditambah NST dikali Kalian ini Oke. X0. Nah. Skala utamanya berapa? Enam, Pak. Perhatikan skalanya. Ini sudah 10. 6. Ini sudah 10. 10 cm ini maksudnya ya. Karena ini sentimeter. Berarti ini sudah 10 cm. 10,1. Yang ini 10,1. Setelahnya itu ada angka 0. Ada 0. Berarti 10,1. 10,1. Oke, 10,1. Ditambah 0,01. Yang mana yang sejajar? 5, Kalau Pak. keberapa? 5. Oke, betul. Ini yang sejajar. Kali 5. Maka X0 sama dengan 10,1 cm ditambah 0,05 cm. Maka X0 sama dengan 10,1. 10,15. Kan kalau menjumlahkan tanda desimalnya yang harus sejajar. 0,05 ditambah. Di sini kosong, tinggal 5. 1 tambah 01, komanya sejajar 0,
0. Oke. Tinggal delta X. Delta X-nya 0,005. Maka X sama dengan X0 plus minus delta X. 10,15 plus minus 0,005. Sudah selesai? Belum. Belum. X sama dengan 10,150 plus minus 0,005. Oke. Bagaimana? Mudah ya, mudah? Insya Allah, Pak. Mudah. Yang terakhir, mikrometer sekrup. Mikrometer sekrup ini hampir sama dengan jangka sorong. Skalanya ada dua macam, ya. Yang bagian ini adalah skala utama, yang berputar ini skala nonius, ya. Kita langsung saja di sini kita tuliskan langsung ya, NST-nya. NST-nya itu adalah 0,01 mm. Ingat ini, NST-nya 0,01 mm. Kalau NST-nya 0,01, berapa ketelitiannya? Berapa delta X-nya? Ya, tentu saja 1/2 kali NST. Selalu seperti ini. Maka delta X-nya 1/2 dikali 0,01 mm. Maka delta X-nya sama dengan 0,005 mm. Ya, ingat ini mikrometer sekrup dituliskan menggunakan satuan milimeter. Ya, milimeter. Ingat mikrometer sekrup itu bisa mengukur ketebalan selembar kertas atau ketebalan rambut, sehelai rambut itu bisa diukur dengan mikrometer sekrup. Karena alatnya bisa mengukur sangat kecil. Cara membacanya sama, ya. Karena skalanya ada dua macam, ada skala utama, ada skala nonius, ya. Jadi cara membacanya sama. X0 adalah skala utama ditambah NST dikali dengan skala nonius. Ya. Cara membaca skala utamanya kita baca yang bagian ini. Bagian ini. Ada skalanya 0 mm, ada 5. Ya, berarti 0. Di antaranya ada 1, 2, 3, 4, 5. Tapi ada juga skala yang di bawah. Berarti kalau di atas 0, yang di bawah ini 0,5, 1, 1,5, di atasnya 2, di bawah 2,5, yang di atas 3, 3,5. Berarti kalau ini 5, ini 6, ini 6, ini 7, ya. Berarti ini adalah 8. Ya. Berarti 8. Setelah 8 itu sudah ada garis panjang. Berarti kita batas membacanya hanya 8 mm. Ditambah NST-nya 0,01 dikali dengan skala nonius. Perhatikan untuk skala nonius berarti yang kita baca adalah skala yang bagian sini. Di bawah ada 10, kemudian 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Yang kita baca adalah yang sejajar dengan skala utamanya ini, sumbunya. Ini ada garis. Yang sejajar itu adalah skala ke 16. Ya, karena di sini 15. Berarti yang di sini adalah 16. 16. Berarti kita tulis di sini 16. Dikali 16. Nah, maka 8 mm ditambah ya 0,01 kali 16 tentu saja 0,16 mm. Berarti 8,16 mm. Delta X-nya sudah kita hitung tadi 0,005 mm. Ini sudah tetap. Maka X sama dengan X0 plus minus delta X.
X0-nya 8,16 ditambah dengan 0,005. Sudah selesai? Belum. Belum, Pak. Belum. Oke, kita samakan lagi jumlah desimal di belakang koma. 8,160 mm ditambah plus minus 0,005. Ya, coba dulu satu ya sebelum kita selesaikan. Kita coba yang ini. Caranya sama persis. Kita tuliskan X0 skala utama ditambah NST dikali skala nonius. Skala utamanya berapa? Berapa skala utamanya? Perhatikan. Di sini 0. Di bawah pasti 0,5. Kemudian di atas 1. Di bawah pasti 1,5. Ya. Tulis angkanya. Ini 0,5. Ini 1. Pasti ini 1,5. Di atasnya pasti 2. Berarti ini berapa? 2,5. Oke, 2,5. Setelah 2,5 tidak ada lagi skala kelihatan. Berarti 2,5 mm ditambah 0,01 dikali. Berapa yang sejajar? 25, Pak. Oh, betul. Yang sejajar dengan garis tengahnya ini Dikali. adalah 25. Betul sekali. Berarti hasilnya 2,5 mm ditambah 0,25 mm. Maka X0 sama dengan 2, cara menjumlahkannya sama, kita sejajarkan desimalnya 2,5 2,30. 0,25. Kita sejajarkan desimalnya, ingat menjumlahkannya. Desimalnya yang harus sejajar. Komanya yang harus sejajar. Berarti hasilnya 5. 5 tambah 2. 7. 7. 2 tambah 0. 2. Ya, komanya sejajar ke bawah. Berarti 2,75 mm. Delta X-nya 0,005 mm. Maka X sama dengan X0 plus minus delta X. X0-nya 2,75 plus minus 0,005. Maka X sama dengan 2,750. Oke deh. Bisa ya sampai sini? Bisa, Pak. Bisa, Kalau Pak. ada masalah boleh bertanya ya. Silahkan di screenshot. Kemudian tanya. Boleh lewat Japri. Insya Allah saya akan bantu jawabannya. Iya, Pak. Oke. Jadi untuk pembelajaran hari ini saya kira cukup ya. Karena waktunya sudah lewat sedikit. Silakan diselesaikan tugasnya ya. Ini sebentar saya share videonya karena saya rekam tadi untuk dipelajari ulang kalau ada masalah. Untuk file PowerPoint-nya juga nanti saya bagikan ya. Saya kira cukup untuk pembelajaran hari ini. Kita akhiri dengan ucapan alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.